sahabat Bawaslu, pada kesempatan kali ini kita diterima di kediaman beliau, Bang Ujang. Kita akan ngobrol santai dengan beliau, sosok pengamat politik, kemudian juga beliau akademisi. Kita akan ngobrol santai terkait desain RUU Pemilu, kemudian bagaimana, kemudian efek dari revisi itu seperti apa. Ikuti kami terus. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ujang? Mohon izin, saya manggilnya biar kita santai aja ya kan. Kita manggilnya Abang Ujang. Kalau kita ngelihat profil beliau ini kan, ya beliau salah satu kandidat profesor. Amin. Dan saat ini memang beliau aktif sebagai akademisi, kemudian aktif juga sebagai pakar politik dan pengamat. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini, sahabat-sahabat obrolan santai Bawaslu Jakarta Timur, kita diberikan waktu dan tempat di mana sore kali ini kita ingin ngobrol santai, Bang. Siap. Banyak beberapa hal yang kita tanyakan, tapi kita suasananya dengan santai aja, Bang. Karena juga kita masih tahun baru, harapan kita juga semangat baru. Tentu kalau kita dibuat serius juga, nanti bisa kaku juga. Jadi kita harus santai aja. Baik, Bang, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan sebelumnya, saya Ahmad Syarifuddin Fajar, anggota Bawaslu Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Bang Ujang, yang memang Bang Ujang konsen di dunia politik, terutama terkait RUU Pemilu saat ini, Bang. Sebetulnya yang melatar belakangi munculnya RUU Pemilu ini tanggapan Abang dalam hal apa, Bang? Ya begini, saya pertama kritik dulu ini. Rancangan undang-undang pemilu yang sedang di DPR ini, yang sedang ramai ini gitu kan, itu ternyata belum disahkan sebagai draft inisiatif DPR RI gitu. Jadi belum sah ini. Jadi masih dalam konteksnya draft yang akan diajukan ya kan, dari Komisi 2 ke Balik gitu kan. Lalu untuk disinkronisasi di Balik. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai draft atau RUU atas inisiatif DPR RI. Ini belum. Ternyata kalau kita selidiki perdebatan ini gitu loh, sudah memakan waktu 1 tahun, bayangkan. Artinya hanya untuk mengusulkan draft saja untuk menjadi rancangan undang-undang pemilu hasil inisiatif DPR itu 1 tahun perdebatannya. Sungguh luar biasa dan melelahkan gitu loh. Artinya apa? Ini sangat penting yang harus kita perhatikan bersama. Nah, apalagi yang saya kritik gitu. Yang kedua itu terkait pembuatan undang-undang yang undang-undang pemilu ini kan selalu dirubah. Setiap 5 tahun ganti, setiap 5 tahun rubah, setiap 5 tahun revisi. Ini kan seperti ini, bongkar pasang popok bayi gitu loh. Sekali pakai buang, sekali pakai buang, ya kan? Sekali lagi sekali pakai buang. Nah, kita tidak ingin gitu loh. Nah, bagaimana anggota DPR ini gitu loh bersama pemerintah dua-duanya itu melahirkan produk rancangan undang-undang pemilu yang bisa dipakai 30 tahun gitu loh. Jadi legasinya jelas gitu loh. Jadi kalau kita 5 tahun ganti revisi gitu kan, lalu untuk apa itu semua? Menghabiskan anggaran, menghabiskan energi gitu kan, yang itu sesungguhnya tidak perlu. Oleh karena itu kita mendorong agar rancangan undang-undang nanti itu berlaku misalkan 30 tahun. Agar apa? Agar para anggota DPR, misalkan lalu calon presiden dan wakil presiden, lalu juga misalkan nanti kalau undang-undangnya pilkada juga masuk misalkan di undang-undang pemilu gitu ya, itu sudah mempersiapkan diri dengan matang. Tidak perubahan-perubahan aturan tidak terjadi setiap 5 tahun sekali. Ini menjadi penting catatan saya. Nah, lalu apalagi yang paling penting gitu loh. Nah, kalau kita itu kan DPR itu dikuasai oleh kepentingan politik ya. Tentu begini, mereka kan harus memiliki legacy yang luar biasa terkait undang-undang itu. Janganlah kepentingan pragmatis, kepentingan sesaat itu mengalahkan kepentingan bangsa dan negara gitu. Jadi pemilu itu sebagai bagian dari pesta demokrasi rakyat ya kan, yang mana rakyat harus bahagia gitu loh. Ketika ada pilkada, rakyat harus bahagia. Ketika ada pemilu, rakyat harus senang. Ini kan tidak. Ini yang terjadi kan rakyat malah gontok-gontokan, malah terpolarisasi, malah saling serang, malah banyak yang dipenjara, banyak yang dipidanakan, banyak yang dilaporkan.
ini kan menjadi persoalan gitu. Oleh karena itu ya kita mesti mendesain undang-undang pemilu itu dirancang ya dengan substansi yang bagus gitu ya, dengan jangka waktu yang bisa digunakan untuk waktu yang lama. Itu menjadi penting. Begitu Bang Ahmad. Baik, jadi kalau menurut pendapat Bang Ujang terkait pilkada serentak nih, tadi kan abang sempat berpendapat terkait pilkada serentak, di mana produknya itu harus paten selama ya minimal 30 tahun ke depan lah. Jadi kita yang namanya pesta, ya kan, masyarakat benar-benar pesta. Jadi setelah pesta tidak menyisakan luka. Ya. Artinya kan dari pesta itu ada yang penjara dan sebagainya. Nah, menurut Bang Ujang dari pilkada serentak kemarin sampai 2020, ya kan? Ya. Evaluasinya menurut Abang bagaimana? Karena kan kita kemarin melaksanakan pilkada serentak di 9 provinsi, kemudian juga di 224 kabupaten dan juga di 34 kota. Bagaimana menurut Abang evaluasi daripada pilkada serentak kemarin? Ya, ini kan pilkada yang abnormal ya, di luar kebiasaan. Kenapa terjadi? Karena pilkada di tengah pandemi. Tentu pendekatannya juga berbeda itu. Pendekatan penyelenggara pilkadanya, atau penyelenggara pemilunya, pendekatan masyarakatnya, pendekatan pemerintah, DPR dan lain sebagainya. Nah, saya sudah mengatakan ketika itu jauh-jauh hari, sekitar 1 tahun yang lalu, saya banyak diwawancara oleh media. Jadi ketika kita mengkritik ketika itu diundur memang, kalau nggak salah dulu Juli awalnya. Ya kan, lalu diundur di bulan Desember gitu kan. Nah, kita kritik juga, tapi DPR, pemerintah dan Bawaslu, KPU dan DKPP tentu ya kan sebagai stakeholder yang yang menyetujui katanya persoalan kesepakatan pilkada di 9 Desember 2020 yang lalu, itu memang memaksakan karena pandemi ini nggak jelas kapan akan selesainya gitu. Kalau diundur pun nggak jelas. Akhirnya ada tanggal 9 itu. Nah, apa evaluasi yang harus dilakukan? Saya rasa yang harus kita perhatikan adalah pilkada ini apa? Tadi karena pilkadanya di tengah pandemi, tadi saya dapat cerita dari mahasiswa saya, dia menjadi anggota KPPS, keluarganya terkena corona semuanya. Ini real dari mereka bilang, Pak, saya jadi anggota KPPS, keluarga saya kena semua Pak, kena corona katanya. Nah, ini menjadi persoalan gitu loh. Jadi sesungguhnya klaim pemerintah ya kan bahwa corona atau COVID-19 tidak menjadi klaster baru kan, tidak banyak berkembang di wilayah pilkada yang 270 daerah itu gitu. Tapi faktanya ada dan banyak itu. Anggota KPPS banyak yang kena, ya kan, lalu anggota KPUD-nya kan dan Bawaslu ada yang terkena. Lalu calon kepala daerahnya ada yang kena. Bahkan ada yang meninggal dunia di hari H. Bahkan tadi cerita dari mahasiswa saya langsung ketika saya kuliah tadi, dia mengatakan, "Pak, saya kena, Pak. Keluarga saya kena semua Pak, karena saya jadi anggota KPPS." Kan lucu. Nah, ini harus kita evaluasi gitu. Artinya pemaksaan ke pilkada itu juga harus menjadi evaluasi bersama juga gitu. Kalau sudah kena kan kasihan masyarakat. Tentu teman-teman dan publik dan rakyat punya catatan tersendiri terkait pilkada tersebut begitu. Nah, kemudian terkait ini Bang, terkait desain pilkada serentak, di mana nanti pilkada lokal kemudian di dalam RUU itu kan, bagaimana tanggapan Abang? Apakah itu satu hal yang berbeda atau memang itu sama? Kemudian implikasinya seperti apa Bang? Ya, ini lagi perdebatan ya. Tadi kemarin saya jadi narasumber bersama Bang Ahmad Baidowi. Beliau itu wakil ketua Badan Legislasi, jadi yang mengurus rancangan undang-undang pemilu itu. Nah, kalaupun memang desainnya misalkan jadi pilkada lokal atau pemilu lokal gitu kan, itu tentu kan merubah skema yang ada gitu. Tapi semuanya masih debatable, masih perdebatan gitu loh. Tadi belum mengerucut pada tadi apakah memang nanti jadi pilkada lokal tersendiri atau bagaimana, belum. Ini masih wacana-wacana perdebatan yang berkembang di DPR. Jadi saya melihat nanti tentu desain-desain ini ada beberapa skenario katanya, ada beberapa skema yang mereka miliki. Nah, tentu nanti kita bedah di lain waktu, karena itu urus domainnya Baleg ya, domainnya DPR yang membuat undang-undang. Nah, kalau merubah maka tentu akan merubah semua peta politik. Ya, ini misalkan kemarin pilkada serentak di 2019 yang lalu, itu kan merubah caleg-caleg itu, ketika itu kita bicara pemilu dulu ya, caleg
kebingungan karena yang ramai di pilpresnya gitu. Hmm. Nah ini juga kalau nanti misalkan pilkadanya diambil serentak itu menjadi persoalan juga gitu. Akan ramai di pilpresnya gitu kan. Nah kalau pemilunya didesain di lokal ya, di sendiri, tentu kalau menurut saya ini sesuatu yang menurut saya bagus. Cuma persoalannya tadi, apakah ini bisa direalisasikan atau tidak. Jadi skalanya bagus dan tentu ini sesungguhnya memunculkan suatu gairah baru gitu bagi penyelenggara maupun calon kepala daerah. Nah ini sebenarnya yang harus kita pahami bahwa pilkada lokal itu sebenarnya ya desainnya akan lebih banyak komisioner KPUD dan Bawaslu itu, lalu masyarakat lebih bisa gitu ya mendesain sendiri, tidak ikut dengan persoalan-persoalan yang lain kalau dia tidak gabung. Artinya gini, dia sendiri tapi tadi pesta yang lainnya kan dipisahkan. Nah ini menjadi penting, karena apa? Masyarakat bisa fokus apa? Fokus tadi untuk bisa mencari figur-figur yang pas untuk dijadikan calon kepala daerah, memilih juga yang pas gitu untuk para calon kepala daerah. Nah di kita kan tidak, ini hari ini kan mohon maaf ya, kepala daerahnya kadang-kadang cabutan dari partai lain, bahkan mohon maaf dari keluarga tertentu atau orang yang tidak pernah aktif di partai, atau pengusaha atau orang yang punya uang, dia tidak pernah aktif tapi didorong untuk maju jadi wali kota di mana-mana. Ini menjadi persoalan. Nah, sesungguhnya desain apapun nanti gitu, kalau dari hulu ke hilirnya di partai politiknya ya tidak diperbaiki, ini juga menjadi persoalan. Ingat, sistem kepartaian lalu sistem politik juga berpengaruh terhadap desain pilkada tadi dan desain pemilu. Jadi kalau di hulunya misalkan partai politiknya ini tidak bagus dalam konteks demokratisasi untuk melahirkan calon kepala daerah maupun calon legislatif, lalu calon presiden dan calon wakil presiden, maka kesininya ke hilirnya tidak bagus juga. Jadi kalau partai politiknya hancur lebur, maka pemerintahnya juga hancur. Maka mohon maaf, banyak daerah yang tidak maju, tidak berkembang karena di hulunya nggak bagus, mengambil calon kepala daerah yang tidak bagus, lalu menghasilkan tata kelola pemerintahannya amburadul. Makanya katakanlah dari 400-an lebih ya kabupaten kota katakanlah di Indonesia, nggak tahu jumlahnya sekarang mungkin 500 ya lebih, ini sedikit sekali yang berprestasi. Jadi bukan hanya terkait dengan desain pilkadanya tadi, tapi juga segala sistemnya ini, partai politiknya, sistem politiknya, ini menjadi persoalan. Nah ke depan tentu tadi ya, bagaimana kita semua nih, teman-teman Bawaslu Jakarta Timur dan Bawaslu seluruh Indonesia dan kita seluruh rakyat gitu ya, mengajukan ya kan saran-saran ya kan, mengajukan desain-desain pemilu atau konsep-konsep pemilu ya kepada anggota DPR. Ini loh yang baiknya seperti ini. Tapi tadi kalau desain apapun tidak akan bermakna dan berguna kalau sistemnya rusak, kalau partainya rusak, hulu ke hilirnya rusak. Orang kena perbaiki dulu ini gitu. Nah saya meyakini, saya husnudon aja ke DPR itu gitu. Kalau dia mendesain ulang pemilu lalu pilkada dengan skenario apapun ya, dengan skema apapun, misalkan skema 1, 2, 3 yang kita perlu penjelasan dari mereka gitu ya. Ini juga harus menjadi tantangan tersendiri bagi para politisi. Artinya dengan skenario apapun harus siap, dengan desain apapun harus siap. Karena di Indonesia tidak ada yang pasti, tidak ada yang jelas. Karena tadi undang-undangnya selalu berubah. Undang-undang pilkadanya udah berapa kali, undang-undang pemilunya setiap 5 tahun sekali dirubah. Nah ini sebenarnya menjadi bahan pikiran kita bersama. Ya mari kita jaga dan awasi bersama-sama gitu persoalan desain rancangan undang-undang yang katakanlah kalau misalkan nanti dialihkan kepada desain pilkada lokal gitu. Kita semua masih belum pasti ini karena draftnya pun sampai hari ini, sampai detik ini belum disahkan sebagai rancangan undang-undang pemilu hasil inisiatif DPR RI, belum. Perdebatannya sudah 2 tahun dan itu sekarang posisinya dikembalikan di Komisi 2. Jadi mungkin bisa jadi masa sidang kali ini akan diketok palu mungkin ya, akan dijadikan sebagai draft rancangan undang-undang pemilu hasil inisiatif DPR RI. Mungkin. Ini sekarang hari ini belum. Ya. Belum. Itu sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Bang Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Baleg DPR RI.
terkait tadi kan Abang sudah menjelaskan tentang pilkada lokal dan sebagainya. Nah, pendapat Abang ataupun analisa Bang Ujang ini, pilkada DKI nanti seperti apa, Bang? Karena kan juga kan kalau Abang tadi bilang jadi masyarakat tidak fokus kepada presiden, kemudian juga penyelenggara juga nggak fokus gitu kan. Nah, ini pilkada DKI nih, memang kalau nggak salah kan masa jabatannya sampai 2022 nih. Nah, ini apa memang nanti harus menunggu atau gimana nih? Kalau kita berurutan dengan wacana Abang tadi, seperti apa Bang nantinya, Bang? Ya sesuai, kalau kita ikut desain yang sekarang nih, sesuai dengan undang-undang yang sekarang, itu kan diselenggarakan pilkada serentak itu di November 2024. Hanya ada 2 skenario yang bisa dilakukan ya dalam desain politik kita. Apa? Yang pertama, merevisi undang-undangnya. Ya kan, artinya gini, yang November 2024 itu gitu loh, bisa dikatakanlah ditarik ke 2022. Itu bisa. Nah, jadi artinya keputusan dari DPR RI bersama pemerintah merevisi undang-undang itu, dan itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, yang kedua itu desainnya adalah masyarakat menggugat undang-undang pilkada itu ya, dan dalam rancangan undang-undang pemilu itu gitu ya, ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti Mahkamah Konstitusi bisa mendahului sebelum revisi oleh anggota DPR gitu loh. Misalkan ada gugatan kan, kalau nggak salah saya Perludem dan teman-teman yang lain itu menggugat itu. Salah satu pasal terkait dengan persoalan pilkada untuk dimajukan ke tahun 2022. Nah, ini kalau saya tadi sempat baca Bang ya di media sosial dan sempat tayang juga di beberapa medsos, memang web-web berita itu, justru yang sudah siap untuk pilkada di 2022 ini justru Aceh. Nah, informasi DKI memang akan pilkada kapan, kemudian waktunya kapan, ini kan belum ditentukan juga. Justru yang terdengar ini dari Aceh terlebih dahulu. Kan memang yang memang harus melaksanakan pilkada di 22 ini kan daerah istimewa semua nih. Pertama Jogja, kemudian Aceh, Papua, dan Papua Barat. Nah, kita justru malah tertarik nih. Di DKI ini malah belum muncul gitu Bang. Ya karena tadi DKI itu tadi pilkadanya masih belum jelas, karena di undang-undangnya masih katakanlah November 2024, jadi belum ada kepastian di 2022 itu. Itu yang sekarang menjadi kenapa belum muncul. Nah, kalau Aceh mungkin dinamikanya berbeda kan, mungkin dia ya ingin yang terdepan gitu kan, dalam konteks ingin pilkada di 2022, tapi kan terkena aturan nasional, terkena undang-undang ini kan mengikat seluruh, bukan hanya daerah tertentu, kecuali saya katakannya pilkadanya dilakukan asimetris. Kalau asimetris bisa. Makanya ini manuver elit ini kita tidak tahu nih apakah skenario asimetris gitu, apa skenario di 2022 gitu atau 2024. Nah, kalau asimetris bisa 2022. Tapi tetap catatannya harus berubah, merevisi undang-undangnya dan melalui jalur MK itu tetap. Nah, ini harus kita jadi perhatian bersama. Jadi tentu kita bersyukur ya kalau misalkan di Aceh sudah muncul ya calon-calon itu. Memang begini, calon kepala daerah itu dimanapun harus muncul, biar publik tahu, biar bisa menilai gitu loh, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat gitu. Kalau misalkan calon kepala daerahnya di seluruh Indonesia cabutan, di drop oleh partai, masyarakat tidak terlibat untuk menyampaikan mendukung ke partai politik, kan menjadi persoalan. Makanya kita ini di banyak daerah kepala daerahnya dinasti politik, kalau enggak ya oligarki. Jadi partai belum siap menghadirkan calon kepala daerah yang memang yang berprestasi, yang bagus gitu. Ini belum siap. Kita masih sebatas pesta demokrasinya jalan, pilkadanya jalan, tapi kita tidak diiringi dengan kualitas perbaikan gitu. Nah, ke depan ini bagaimana para negarawan ya, misalkan para politisi ini, kalau saya ingin mengatakan derajat tertinggi dari politisi itu seorang negarawan. Jadi kalau dia seorang negarawan, maka membuat undang-undangnya bukan parsial, bukan pragmatis buat kepentingan pribadi, kelompok maupun partainya, tapi untuk kepentingan bangsa gitu loh. Nah, ini harus ditanamkan oleh mereka, para elit itu. Nah, nanti Bang Ahmad ya, teman-teman KPU Jakarta Timur juga, kalau nanti suatu saat jadi politisi misalkan, berkecimpung di politik lah, sekarang kan jadi penyelenggara ya, tidak masalah.
lalu menjadi politisi ya, jadi sosok negarawan gitu. Yang memang berbuat untuk kepentingan bangsa. Bangsa ini sudah lelah loh, desain pemilunya dirubah-rubah. Katakanlah kecurangannya juga masih banyak, bolong-bolong pilkada pemilu di mana-mana. Nah ini kan harus kita tambal, harus kita evaluasi, harus kita perbaiki. Nah kalau ini bisa kita lakukan, ya kan, lalu sistemnya bagus, maka akan melahirkan pemimpin yang bagus. Nanti kita pemimpin yang tadi terbaik, bukan hanya katakanlah di Indonesia, tapi bisa jadi kan banyak wali kota terbaik di dunia. Bila perlu gubernur terbaik di dunia, Pak bupati terbaik di dunia. Kenapa tidak? Bangsa ini bangsa yang besar, memiliki semua sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia juga tidak kekurangan. Tapi partai politik kita masih diisi oleh orang-orang yang tanda petik ya, masih mementingkan pribadi, keluarganya. Makanya muncul tadi dinasti politik lah, oligarki lah. Jadi belum berlapang dada untuk menghadirkan sosok-sosok yang berprestasi itu. Ada 1-2 gitu. Tapi yang lainnya disingkirkan demi kepentingan politik kekuasaan yang sangat pragmatis begitu, Bang Ahmad. Baik Bang, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 Bang. Ya. Secara tekstual di pasal 22 huruf P itu yang dinamakan pemilihan umum ini untuk memilih anggota DPR, kemudian DPD, presiden dan wakil presiden, ya kan? Kemudian di dalam pasal 18 menyebutkan gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah dipilih secara demokratis. Oke. Kemudian kembali, mengapa pemilihan kepala daerah dipisahkan dengan pemilihan umum? Kalau tadi kan Abang sudah menjelaskan harusnya didesain secara 30 tahun mendatang. Kemudian yang kedua, pada saat pemilihan DPRD, ini kan juga dimasukkan dan dipilih ya kan di dalam pemilu. Sebetulnya yang dimaksud dengan pemilihan secara demokratis menurut Bang Ujang seperti apa? Begini ya, undang-undang memang tidak menjelaskan secara detail ya pemilunya seperti apa atau pilkadanya seperti apa. Nah, pemilu demokratis itu begini, bisa dilakukan secara langsung atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD gitu loh. Jadi demokratis sama-sama. Nah hari ini kita ini kan pilkadanya langsung, pilpresnya langsung, ini demokratis. Jadi rakyat memilih presidennya secara langsung. Ya kan, rakyat memilih kepala daerahnya secara langsung. Ini sama, pemilu dan pilkada secara demokratis. Nah, lalu di mana misalkan kalau pilkadanya gitu ya, lalu presidennya misalkan wakil presiden dipilih oleh MPR, lalu kepala daerahnya oleh DPRD. Ini sama-sama demokratis ini sebenarnya. Nah, antara pemilihan langsung ya kan dengan pemilihan yang tidak langsung, artinya oleh DPRD tadi atau oleh MPR tadi, itu sama-sama demokratis. Cuma memang di undang-undang pilkada kita sejak 2005 kalau nggak salah itu kan kita memang sudah tadi melakukan konsensus gitu ya dalam undang-undang itu bahwa pilkadanya secara langsung. Jadi dalam konteks demokratis itu adalah tadi pemilihannya bisa langsung oleh rakyat ataupun melalui DPRD atau MPR. Itu sebenarnya. Jadi wacana nanti kepala daerah dipilih oleh DPRD yang sekarang muncul menurut Abang bisa terjadi lagi gitu ya? Ya kalau menurut konstitusinya itu kan demokratis juga. Tapi apakah tadi DPR bersama pemerintah bisa merevisi itu? Saya masih ingat dulu zamannya Pak SBY. Pak SBY sudah merevisi kok undang-undang terkait bagaimana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Ketika itu masyarakat menolak kan, lalu dikeluarkanlah Perpu kan. Nah hari ini muncul lagi desain bahwa pemilu demokratis tapi dipilih oleh anggota DPRD kan gitu. Itu mungkin saja. Saya rasa mungkin karena bagi kita politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tadi tergantung apakah ada perlawanan dari rakyat, penolakan dari rakyat atau tidak. Itu yang paling penting. Jadi sama-sama demokratisnya, tapi kita ambil saja mana yang lebih maslahatnya lebih besar dan madorotnya lebih kecil itu saja. Tapi yang penting kalau menurut saya sekarang saja jalani. Artinya pilkada langsung. Jadi jangan maju mundur gitu loh. Dulu pilkadanya oleh DPRD kan, lalu dilangsungkan, lalu tarik lagi mundur lagi, lalu sama kita dengan berdemokrasi ini. Demokrasi udah kencang, lalu ditarik lagi mundur. Nah justru ini menarik nih Bang nih. Isu strategis ya kan, kalau tadi Bang kita jangan maju mundur gitu kan. Kayak lagu gitu kan. Nah ini seperti apa nih maksudnya isu strategis yang dibahas di dalam RUU Pemilu
ya kan, ini sebetulnya apa Bang? Sehingga kalau tadi Abang dalam produk undang-undang butuh waktu bertahun-tahun, ya kan. Nah di dalam RUU pemilu ini isu strategisnya apa kok kayaknya jadi galau gitu Bang, maju mundur. Oh ini yang luar biasa perdebatannya. Jadi gini, koalisi pemerintah ini, ada koalisi pemerintah kan, ada oposisi yang setengah hati, PKS dengan Demokrat katakanlah. Ini tidak akan berlaku ketika dia membahas undang-undang pemilu. Ini koalisinya udah acak-acakan nih. Karena masing-masing partai akan mengamankan partainya untuk persiapan pemilu 2024. Saya boleh katakan seperti itu. Ini faktanya sudah terjadi dan itu pengakuan dari anggota DPR sekarang. Jadi koalisi pemerintah lucu. Nah, itu nanti nggak bakal berlaku dalam konteks pembuatan undang-undang pemilu tersebut. Nah, isunya apa? Pertama terkait dengan nasib partai politik. Apa? Presidensial threshold, parliamentary threshold. Jadi PT-nya berapa? Nah sekarang partai-partai tertentu ingin naikkan 5-7%. Partai-partai yang kecil misalkan, bukan kecil, menengah, P3, PAN, dan Demokrat masih menginginkan di 4 gitu loh, 4% gitu loh. Nah ini aja udah pertarungan yang luar biasa, nggak pernah tuntas kata mereka anggota baru. Kenapa? Kalau dinaikkan, mohon maaf, partai menengah akan hancur, tidak masuk lolos ke Senayan lagi. Nah ini lagi berjuang nasibnya masing-masing ini. Jadi koalisi pemerintah itu tidak berlaku dalam pembahasan itu. Jadi isu yang strategis yang pertama, perlu digaungkan ya itu tadi yang Bang. presidensial threshold apakah dia tetap 4% seperti saat ini ataukah dinaikkan? Nah kalau dinaikkan, mohon maaf, mungkin agak rontok itu pada menengah, bisa tersaingi, bisa nggak lolos ke Senayan. Kalau nggak lolos ke Senayan, buat apa ikut pemilu? Politik itu kan, mohon maaf ya, merebut kekuasaan dengan cara konstitusional. Tapi kalau dia kalah tidak masuk Senayan, buat apa? Dan sudah duduk di Senayan, kalah pula, buat apa? Artinya mereka akan mati-matian tadi untuk berjuang mempertahankan sekecil-kecilnya mungkin gitu ya, parliamentary threshold itu gitu. Yang pertama. Yang kedua tentu presidential threshold. Kalau undang-undang pemilu digabung kan. Nah, apakah 20% apa tidak? Kalau 20% itu kan skemanya kan 3 pasang. Kalau misalkan diturunkan 10-15%, itu akan banyak skenario yang lain, akan beberapa pasang. Ini juga merubah. Bahkan ada usulan dari partai itu adalah partai yang lolos ke Senayan berhak untuk mencalonkan calon presiden. Ini berdebat lagi sampai nggak selesai lagi, sampai 1 tahun tadi. Urus draftnya saja. Bang, ya? Belum diajukan sebagai usul inisiatif DPR, belum diketok palu. Lalu apalagi terkait dengan perhitungan suara di dapil, metodenya bagaimana? Ini kan kalau sekarang kan 10 kan per dapil kan, nanti kan ada yang dikecilkan misalkan 7 kursi. Lah kalau 7 kursi, misalkan partai menengah bisa kalah. Ya misalkan sekarang contoh ini ya, P3 ada di situ ada 8 kursi, lalu kursinya dipersingkat jadi 7. Jadi tidak akan aman. Yang ke-8-nya hilang lah ini. Wah ini juga isu yang luar biasa diperdebatkan di undang-undang itu gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kepada nasib mereka sendiri, bukan nasib rakyat. Nasib ke dirinya, nasib ke partainya. Nah itu saya rasa sekelumit isu yang sekarang lagi rame gitu, di antara beberapa isu yang lainnya gitu. Jadi metode perhitungan suaranya, apakah depisol lalu sign leg lagi, itu masih perdebatan juga. Nah ini sebenarnya yang menjadi tadi tidak beres-beres begitu kira-kira. Kemudian menurut pendapat Abang terkait, kan ini juga ada wacana juga nih terkait proporsional terbuka, tertutup, campuran. Nah itu gimana itu Bang? Salah satu isu yang masih diperdebatkan juga, yang isu yang santer sekarang lagi dibahas itu. Memang partai-partai yang status quo itu menginginkan tertutup. Kenapa? Nomor urut. Jadi siapapun nomor urut ya jadi. Nah, kalau terbuka tentu siapapun bersaing gitu kan. Siapa yang dia petarung ya mau memperoleh suara terbanyak, ya dia akan terpilih. Nah, ini ada 2 skenario juga yang hari ini masih bertarung di DPR. Tertutup, campuran. Ya, salah satu yang undang-undang itu sampai sekarang belum selesai itu gitu. Salah satunya yang menarik isu. Kemudian terkait dengan masih berkaitan dengan tadi terkait proporsional terbuka, kemudian parliament threshold. Nah, terkait fenomena muncul lahirnya partai-partai baru ya kan di setiap pemilu. Apakah
partai-partai yang muncul pada kesempatan ajang-ajang pemilu. Kita ingat misalnya di 2014 euforia partai begitu banyak, 2019 pun seperti itu. Nah, sebetulnya partai-partai yang muncul ini apakah mereka mewakili aspirasi masyarakat apa bagaimana, Bang? Gini Bang Ahmad ya, konstruksi masyarakat kita ini heterogen. Jadi majemuk, tentu pasti partainya akan banyak. Jadi semua kepentingan, semua kelompok akan membuat partai untuk berjuang masuk ke parlemen kan gitu. Karena gini, jalur politik formal kita kan di DPR itu, di partai politik itu, hampir semua kekuasaan, semua jabatan itu didesain oleh partai. Mana yang tidak ada, saya katakan misalkan mau jadi presiden, calon presiden, termasuk mau jadi menteri, anggota DPR, legislatif. Jadi tegasnya itu dengan munculnya partai, saya tekankan lagi, ini sudah mewakili masyarakat apa bagaimana, Pak? Oke lah, bisa jadi itu bagian daripada aspirasi, ya kan, masyarakat kelompok tertentu ya kan ingin mempunyai wakil di parlemen, mewakili. Tapi persoalannya kalau mereka berjuang lalu tidak ikut pemilu, tidak lolos kan ini juga mohon maaf ya, kasihan. Harusnya bagaimana mereka mendesain sebuah partai yang bisa mengakomodir banyak kepentingan ya, yang di situ berjuang bersama-sama. Misalkan partai Islam ya jangan terlalu banyak lah. Partai Islam ini kan pasca reformasi nggak pernah menang juga. Karena apa? Terpecah-pecah di banyak partai. Sekarang muncul lagi misalkan partai Masyumi baru, terus partai Ummah gitu misalkan. Lalu berpisah berbeda dengan partai yang sudah ada. Ini kan akan memperpecah suara umat juga, membelah suara umat kalau menurut hemat saya. Artinya kalau menurut hemat saya, walaupun dari desain politik kita, desain demokrasi kita adalah heterogen ya, masyarakat kita desainnya, maka sesungguhnya kita juga harus membatasi jumlah partai juga, agar suasana bisa kondusif, biar enak, bisa terkontrol juga. Di Amerika saja mohon maaf cuma 2, ada partai-partai kecil, ada beberapa dia multi partai, tapi hanya 2 yang selalu bergantian, hanya selalu bersaing. Di kita terlalu banyak kepentingan. Karena begini, misalkan saya pebisnis, pengusaha, kalau saya sering dikerjain nama partai mungkin kan, lalu saya bikin partai dengan proses perizinan dari pengusaha. Iya, akhirnya saya punya kuasa agar perizinan enak. Hampir semua pengusaha pemilik partai hari ini di negeri ini gitu. Nah, ini menjadi ya tadi sesungguhnya bukan hanya untuk mencari kekuasaan semata, tapi membangun jaringan dan bisnis. Kita kembali, apakah itu bagian daripada aspirasi rakyat? Bisa iya gitu ya, bisa juga tidak. Bisa juga memang atas dasar aspirasi, bisa juga kepentingan elit. Ini yang harus kita baca begitu. Kembali ke RUU Pemilu, Bang. Ini di dalam RUU Pemilu yang analisa Abang, apakah sudah menaungi tugas dan wewenang penyelenggara pemilu itu? Artinya apakah di dalam RUU Pemilu ini dibahas juga tentang tugas dan kewenangan daripada penyelenggara pemilu? Nah, ini yang kemarin diusulkan oleh banyak kalangan, karena ada DIM-nya gitu kan. Nah, kita sih gini ya, tadi janganlah misalkan ada isu ya, mohon maaf, Bawaslu akan ditarik lagi gitu kan, nggak diperlukan, janganlah. Kita itu tadi demokrasi maju mundur, sudah ditata dimundurkan lagi kan. Kita kalau sudah ada ya diperkuat gitu loh. Artinya yang dulu misalnya penyelenggara pemilu ad hoc, sekarang sudah permanen, ada wacana akan diaturkan lagi. Ini kan menjadi persoalan gitu. Lalu buat apa sebetulnya? Jadi tadi itulah sebenarnya undang-undang kita tadi seperti popok tadi, gonta-ganti gonta-ganti, sehingga merubah, tidak memperbaiki sistem. Jadi kalau menurut saya, kalau sistemnya sudah ada ya perbaiki saja. Jadi misalkan Bawaslu sudah permanen ya, diperkuat ya, agar Bawaslu itu tugas dan wewenangnya bagus. Nah, dalam undang-undang itu gitu loh, bukan malah dilemahkan dan lain sebagainya. Ini yang menjadi penting. Jadi saya sih berpesan ya kepada pembuat undang-undang ya, tentu tadi mendesain undang-undang yang tidak kembali ke belakang, tapi memperkuat kewenangan yang sudah ada, baik oleh Bawaslu maupun KPU gitu. Ini kan jadi indah gitu loh, bukan kalau perlu tugas dan kewenangannya ditambah lagi supaya lebih kuat lagi, agar tadi desain pemilunya lebih baik ke depan. Kalau misalkan Bawaslu didesain lebih kuat, maka misalkan kecurangan-kecurangan akan semakin bisa diawasi. Ya kan, itu ya menjadi penting juga gitu. Kemudian begini, Bang, ya. Kita kan lihat nih di fenomena pilkada kemarin lah,
khususnya di dalam penegakan pemilu. Nah ini justru di dalam RUU pemilu ini kita belum tahu nih, masyarakat khususnya penyelenggara juga belum tahu kewenangan di dalam penegakan hukum bagaimana. Artinya kan selama ini kan kita memang mitranya dengan polisi dan jaksa. Bahkan di beberapa daerah yang tidak sampai lanjut ada beberapa kendala dari instansi lah gitu kan. Ya kita tidak perlu sebut lah. Itu memang banyak faktor-faktornya sehingga kasus di dalam penegakan pemilu tidak bisa lanjut. Nah, analisa Abang di dalam RUU pemilu ini apakah dibahas juga atau seperti apa, Bang? Saya dibahas, itu kan ada, saya masih ingat ada salah satu komisioner teman saya ya, Bawaslu Pusat, ketika dalam satu diskusi mengatakan dia juga mengusulkan gitu persoalan memperkuat kewenangan ya kan Bawaslu terkait pertanyaan Bang Ahmad tadi gitu. Artinya itu pasti akan dibahas karena itu usulan Bawaslu. Nah cuma persoalannya apakah mengiyahkan apa tidak. Nah tadi kalau kita memang mendesain pemilu yang bagus ya, yang bisa efektif dalam konteks penegakan hukumnya, mesti masukan itu harus diikuti. Karena yang tahu persoalan di lapangan kan Bawaslu, lalu dengan KPU sebagai penyelenggara lah kita, lalu dengan DKPP kan. Nah kan keluhan-keluhan penyelenggara ya, Bawaslu, KPU dan DKPP itu kan harus diakomodir, harus diikuti dan dimasukkan dalam undang-undang. Lalu apa gunanya ada menyerap aspirasi publik? Lalu apa gunanya ada DIM, daftar inventarisasi masalah, kalau tadi masukan-masukan dari Bawaslu ya, dari penyelenggara pemilu yang lain tidak diikuti. Artinya tadi kalau ada usulan dari Bawaslu tentu harus dipertimbangkan dengan matang dan jika perlu untuk perbaikan pemilu ya dieksekusi gitu. Tadi kalaupun tadi ada celah misalkan penegakan hukumnya kendor, lalu tadi kadang-kadang karena waktunya terbatas lalu kadaluarsa. Lalu banyak instansi lain yang mundur tidak mau ya mengeksekusi ya kan persoalan di Gakumdunya itu. Nah ini kan tali temali yang lingkaran setan tidak pernah usai. Oleh karena itu celah ini harusnya diperbaiki, ditutup dengan revisi undang-undang pemilu yang baru nanti. Nah usulan Bawaslu yang saya sebut tadi ya saya rasa baik begitu. Justru ini menarik nih Bang, terkait kita membahas tentang sentra Gakumdu. Kalau di dalam pilkada sentra Gakumdu hanya disebutkan di pusat. Sementara kalau pemilu memang sampai tingkat kota ada. Nah ini justru menarik nih. Ini kedepannya sebagaimana tadi Abang sudah sampaikan, kita mau maju mundur atau membuat produk sebagaimana popok apa bagaimana ini Bang? Karena kan problemnya di daerah ini banyak juga, kemudian juga di dalam penegakan pemilu sendiri ini kan kalau di dalam pilkada yang disebut sentra Gakumdu hanya sampai pusat saja, artinya di daerah tidak ada. Ya, nah tentu gini, celah-celah bolong ini ya kita perbaiki dulu. Nah ini harus didengar oleh, mohon maaf ya, para politisi yang ada di Senayan itu gitu loh. Nah ini sebenarnya forum bonsai ya. Obrolan santai yang tentu yang mencerdaskan, yang bisa menjadi aspirasi publik ya kan untuk menyampaikan persoalan-persoalan terkait dengan undang-undang pemilu tersebut. Ini loh sebetulnya ada bolongnya, ada salahnya gitu kan. Nah tadi kita berharap ya Republik ini diperbaiki, sistem pemilu kita diperbaiki, desainnya juga diperbaiki, Bawaslu-nya diperbaiki, celahnya yang kurang di mana, KPU-nya juga diperbaiki, DKPP-nya diperbaiki sebagai penyelenggara satu kesatuan tadi kan. Nah artinya harapan kita hanya ada pada DPR dan pemerintah, karena mereka lah yang membuat undang-undang. DPR tanpa pemerintah tidak bisa, pemerintah tanpa DPR tidak bisa. Artinya dua lembaga itulah sebenarnya yang akan menjadi eksekutor ya dalam konteks pembuatan undang-undang pemilu yang baru itu. Nah, kita ingin gitu loh, tadi bangsa ini lah janganlah terlalu banyak energi yang kita keluarkan maju mundur tadi. Jadi kalau ada yang bolong perbaiki, tutup gitu loh. Bukan bolong ditambah bolongin lagi. Ini yang terjadi di kita hanya karena kepentingan politik sesaat ya kan. Lalu yang bolong diacak-acak, malah ditambah bolong. Bukan ditutupi, bukan diperbaiki. Nah ini persoalan kebangsaan kita semua yang umum berlaku di Indonesia. Ya lagi-lagi kepentingan politik sesaat itu jangan mengalahkan kepentingan politik jangka panjang dalam konteks membenahi ya Gakumdu ya, sentra Gakumdu dalam konteks membenahi penyelenggara pemilu dan secara umum undang-undang pemilunya. Terakhir nih Bang nih, ya. Evaluasi kemudian saran
bagi penyelenggara pemilu di dalam meningkatkan sebuah kinerja ini kedepannya seperti apa Bang? Karena kita juga butuh masukan, saran dan evaluasi khususnya Bang Ujang yang memang konsen di dunia politik, kemudian juga Bang Ujang bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik mahasiswa gitu kan. Nah ini saran dan evaluasi bagi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu di dalam meningkatkan kinerja ini bagaimana Bang? Kalau saya pertama yang paling penting integritas. Salah satu modal ya yang harus dimiliki oleh para penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, integritas. Jadi intinya jangan main mata gitu loh. Misalkan ada pilkada dia main mata ya kan sama kepala daerah. Lalu ada pileg dan pilpres main mata dengan mohon maaf ya dengan para kandidatnya gitu. Ini menjadi persoalan. Nah, di nilai integritas itulah muncul kepercayaan publik dipertaruhkan di Bawaslu itu. Jadi kalau kitanya berintegritas gitu ya, bisa dipercaya gitu, maka roh dan marwah Bawaslu terjaga. Tapi kalau ada satu saja yang main mata lalu mohon maaf bermasalah secara hukum, ini akan menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu ke depan saya menilai satu yang paling penting integritas kita. Ya bukan berarti mohon maaf saya orang berintegritas, tidak juga. Kita sama-sama kalau kita diamanahi jabatan, kan teman-teman ini diamanahi jabatan nih sebagai komisioner Bawaslu Jakarta Timur dan komisioner Bawaslu seluruh Indonesia gitu, itu amanah. Nah ini dijaga dengan baik, integritas dijaga, maka marwah Bawaslunya akan terjaga. Nah kalau ini bisa dijaga, ya kan, maka kepercayaan publik ini terhadap Bawaslu akan tinggi. Bahkan DPR pun akan menilai wah betul Bawaslu kerjanya bagus. Jadi itu saja yang harus dijaga, karena dengan integritas itu, dengan kepercayaan itu, semuanya akan dimulai. Karena tanpa integritas semuanya akan nol. Nah, karena teman-teman adalah penyelenggara pemilu, jantung ya, pengawal dan pengawas pilkada dan pemilu. Nah ini di situ jantungnya. Jadi saran saya hanya satu saja, jaga integritas, ya kan, artinya perkuat keimanan kita untuk tidak main mata gitu. Tentu akan tergiur lah. Siapa yang tidak tergiur? Misalkan saya jadi anggota, ini saya punya cerita aja. Dulu saya tim sukses, gitu. Lalu saya sebagai tim calon anggota legislatif menawari ke anggota Bawaslu, ini ngasih sekian atau ngasih mobil, siapa yang tidak mau nerima? Kan itu persoalannya. Atau ngasih apartemen gitu, atau ngasih janji-janji lain yang kita tidak tahu. Siapa sebagai manusia yang tidak tertarik dengan itu gitu? Artinya ya mohon jaga integritas demi mengawal pemilu dan pilkada di Indonesia ini. Jadi teman-teman adalah pahlawan penyelenggaraan pemilu, jadi pahlawan demokrasi juga. Ini tidak main-main gelar yang disematkan oleh teman-teman itu. Oleh karena itu integritas dijaga. Jadi jangan main mata lah, kira-kira begitu. Jadi mari kita bersama-sama perbaiki sistem kepemiluan kita tadi ya, dengan mengawasi terciptanya atau lahirnya RUU pemilu nanti gitu ya, termasuk kita mengkoreksi ke dalam ke Bawaslu sendiri ya kan. Evaluasi saya tadi integritas saja, karena tadi ada janji-janji yang misalkan dilakukan oleh orang-orang oknum tertentu yang memberikan sesuatu. Kembali terserah kepada teman-teman. Saya hanya memberikan masukan dan saran gitu kan, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kenapa? Kalau teman-teman berintegritas, kedepannya hidupnya akan enak lah. Kira-kira kalau nanti punya jabatan ke atas lagi juga akan tenang gitu. Ini enak. Jadi kalau kita punya satu kasus tertentu lah, misalkan ketika kita jadi komisioner Bawaslu, maka kita akan tersandar dengan kasus itu. Jadi teman-teman perhatikan betul soal integritas itu, karena inilah nyawa teman-teman ya kan, ruh teman-teman. Yang kalau integritas itu tercerabut dari teman-teman, maka hancur ya diri kita dan marwah dari Bawaslu itu sendiri. Mungkin catatan saya itu, Bang Ahmad. Baik, terima kasih Bang Ujang atas waktunya. Sahabat Bawaslu Jakarta Timur, khususnya dalam program Bonsai. Demikian tadi kita sudah ngobrol santai dengan sosok, dan ternyata beliau ini adalah presiden milenial. Saya sempat tadi ngulik gitu kan di medsosnya, ternyata beliau sudah deklarator dan memang beliau adalah figur presiden milenial. Itu saja sahabat Bawaslu. Terima kasih kepada Bang Ujang sebagai narasumber pada obrolan santai kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak kapok. Siap. Dan terima kasih atas masukannya. Semoga apa yang tadi
Abang sampaikan bisa tercerahkan dan bisa menjadi masukan sebagai para pembuat legislator ini. Terima Amin. kasih Bang Ujang. Sama-sama Bang Ahmad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.